warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan teori saya, aktivitas dan latihan dalam perawat. Perkenalkan, nama saya Artita Rahayu, NIM 2101024, Prodi S1 Keperawatan. Dosen pembimbing Nurse Eko Safianto MK. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Latihan merupakan suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Rumusan masalah. Apa pengertian dari aktivitas dan latihan dalam perawat? Apa saja sistem tubuh dalam berperan dalam kebutuhan aktivitas? Apa kebutuhan mobilitas dan imobilitas? Apa jenis aktivitas dan latihan? Apa faktor yang mempengaruhi mobilitas? Apa perubahan sistem tubuh akibat imobilitas? Apa pelaksanaan pemenuhan aktivitas dan latihan? Tujuan: mampu memaparkan hasil analisa data keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas atau latihan, mampu memaparkan pengkajian keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas atau latihan, mampu memaparkan diagnosa keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, mampu memaparkan rencana asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas atau latihan, mampu memaparkan implementasi asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas atau latihan. Bab 2, pembahasan. Pengertian dari aktivitas dan latihan. Aktivitas dan latihan adalah salah satu bentuk latihan fisik pada seseorang, termasuk makan atau minum, mandi, toileting, imobilisasi tempat tidur, berpindah, dan ambulasi untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. Pertama, tulang, otot, ligamen, sistem saraf, dan sendi. Kebutuhan mobilitas dan imobilitas. Kebutuhan mobilitas atau mobilisasi merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Kebutuhan imobilitas atau imobilisasi merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan aktivitas, misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otot berat disertai fraktur pada ekstremitas, dan sebagainya. Jenis imobilitas: imobilitas fisik, imobilitas intelektual, imobilitas emosional, imobilitas sosial. Jenis aktivitas dan latihan. Aktivitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh. Aktivitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf, motorik, dan sensorik pada area tubuhnya. Aktivitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Aktivitas permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Jenis latihan: latihan fleksibilitas seperti regang, memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi. Latihan aerobik seperti berjalan dan berlari berusaha pada penambahan daya tahan kardiovaskular. Latihan anaerobik seperti angkat besi menambah kekuatan otot jangka pendek. Faktor yang mempengaruhi imobilitas. Pertama, gaya hidup, proses penyakit atau cedera, kebudayaan, tingkat energi, usia, dan status perkembangan. Perubahan sistem tubuh akibat imobilitas. Perubahan metabolisme, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan pengubahan zat gizi, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan sistem pernapasan, perubahan kardiovaskular, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem integumen, perubahan eliminasi, perubahan perilaku. Pelaksanaan pemenuhan aktivitas dan latihan. Pengaturan posisi tubuh sesuai kebutuhan pasien, posisi Fowler, posisi Sim, posisi Trendelenburg, posisi dorsal recumbent, posisi litotomi, ambulasi dini, melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, latihan isotonik, isometrik, latihan nafas dalam dan bentuk efektif, melakukan postural drainage, melakukan komunikasi terapeutik. Bab 3, penutup. Kesimpulan: aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Latihan merupakan suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk
untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Sistem yang berperan aktivitas dan latihan meliputi tulang otot, tendon dan ligamen serta saraf. Beberapa teknik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan seperti latihan ROM, pengaturan posisi, ambulasi dini, dan lain-lain. Proses kekuatan dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Saran diharapkan kepada seluruh mahasiswa keperawatan agar lebih memahami konsep asuhan keperawatan pada kebutuhan aktivitas dan latihan serta dapat melakukan pengkajian, diagnosa, dan perencanaan yang benar mengenai pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan pasien sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan dapat dengan tepat dilakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.